Teman-teman, teorema yang kita bahas hari ini sangat penting. Setelah pulang, kalian harus belajar dengan baik. Aku Lintran, seorang mahasiswa dengan nilai biasa-biasa saja. Aku juga tidak punya hobi khusus. Hanya sesekali main game. Itu adalah Suyu, si cantik kampus yang agak dingin. Dia adalah orang yang kusukai diam-diam. Aku tidak berani mengungkapkan perasaanku padanya, aku juga tidak tahu. Apakah aku benar-benar suka, atau hanya tergila-gila pada penampilannya? Sepertinya keduanya ada sedikit. Mendeteksi host memenuhi syarat pengikatan, sistem sedang diaktifkan. Suara apa itu? Sistem? Selamat, host telah memicu sistem, memulai misi pemula. Host diminta untuk mengungkapkan perasaan pada Suyu dalam 30 detik. Jika misi berhasil, host akan mendapatkan hadiah pemula. Jika gagal, host akan langsung mati. Hitung mundur dimulai. 30, 29. Apa-apaan ini? Misi pemula? Apa sistem ini serius? Kalau gagal malah nyawa taruhannya? 20, 19. Aku akan mati. Kalau aku langsung mengungkapkan perasaan. Kalau ditolak, aku akan mati rasa malu. Sistem, jangan main-main denganku. Bisakah menunggu sampai pelajaran selesai? 10, 9. Waktu hampir habis, tidak ada pilihan lagi. Teman Lintran, apakah kamu tidak enak badan? Aku baik-baik saja, hanya ada urusan mendesak. Teman Suyu, aku suka padamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Astaga. Lintran mengungkapkan perasaan, itu juga pada Suyu. Suyu adalah dewi dingin di kelas kami. Kalian bahkan tidak pernah berbicara. Apa yang Lintran lakukan? Ini akan menarik. Jangan-jangan Suyu langsung lari. Sial, kalau dia menolak, apakah misi ini berhasil atau gagal? Mendeteksi host telah menyelesaikan misi pemula. Hadiah sedang dikirim. Syukurlah, nyawaku selamat. Tapi, bagaimana dengan Suyu? Kamu? Apa yang kamu suka dariku? Aku suka kakimu yang putih, dadamu yang montok, dan tubuhmu yang indah. Pengakuan yang terlalu vulgar. Lintran benar-benar gila, Suyu. Bisakah menerimanya? Suyu pasti marah sekali. Ini benar-benar mencari masalah. Sekarang, pertunjukan yang menarik akan dimulai. Aku janji padamu. Apa? Kamu janji? Suyu benar-benar setuju. Lintran ini mau melawan takdir ya? Suyu beneran setuju. Dia setuju. Aku kira dia pasti akan menolak, ini tugas sistem. Beneran berhasil, sekarang gimana? Aku cuma mau nyelesain tugas aja. Lintran, kamu mengganggu ketertiban kelas. Ikut aku ke ruang guru. Baik, Pak. Dia baru saja mengaku padaku. Serius nih? Aku harus gimana? Host menyelesaikan misi pemula. Hadiah tunai 500.000. 500.000? Sistem keren banget. Memicu misi sistem kedua, host harus dalam 30 detik. Lakukan ciuman pertama dengan Suyu. Jika berhasil dapat hadiah, gagal host langsung mati. Hitungan mundur dimulai. Sistem, jangan main-main, aku baru aja mengaku padanya. Sekarang suruh aku cium dia? Lintran, lama banget sih. Hitungan mundur 25. Apa-apaan ini? Sistem gila ini mau bunuh aku. Pak, aku ada urusan mendesak, bentar lagi balik. Suyu. Lintran, kamu kenapa? Napasmu berat banget. Ada apa? Aku. Udah, nggak sempat jelasin, nanti aku kasih tahu. Lintran, kamu. Aku nggak salah lihat kan? Dia nyium Suyu. Lintran keren banget. Lintran ini gila ya? Suyu kan biasanya col banget. Ini, hancur lebur. Dia nyium aku. Gimana nih? Aku suka kakimu yang putih, dadamu juga montok. Badanmu juga bagus. Tadi bilang suka, sekarang tiba-tiba nyium. Dia maksudnya apa sih? Kenapa? Kenapa jantungku berdegup banget? Tunggu aku balik. Pak, tadi ada urusan mendesak, sekarang udah selesai. Kamu ini anak-anak, ceroboh banget. Udahlah, buat tulisan pernyataan, besok dikumpulin. Baik, guru. Tugas selesai, nyawa selamat. Bagaimana dengan Suyu? Aku hancur. Dia tidak akan membunuhku, kan? Host menyelesaikan tugas pemula. Hadiah mobil sport Ferrari. Sistem keren.
Selamat, host memicu sistem, memulai tugas pemula ketiga. Setidaknya biarkan aku mencobanya dulu. Buru-buru amat. Tugas ketiga sudah muncul. Host diminta untuk pergi ke ruang siaran sekolah dalam 30 detik. Mengungkapkan perasaan kepada Suyu di depan seluruh sekolah. Menyanyikan lagu cinta untuk Suyu, tugas berhasil. Dapatkan hadiah, tugas gagal, host langsung mati. Hitungan mundur dimulai. Sistem, jangan main-main denganku. Beri aku waktu. Di mana ruang siaran sekolah? 1514. Sistem sialan ini ingin membunuhku. Guru, di mana ruang siaran sekolah? Teman-teman, mohon minggir. Halo semuanya. Namaku Lindran. Selanjutnya, aku ingin mengatakan beberapa hal kepada seseorang. Suyu. Aku tahu, kamu masih terkejut dengan kejadian tadi. Tapi aku ingin memberitahumu. Aku serius. Aku suka suaramu. Suka senyummu. Suka segalanya tentangmu. Dia mengungkapkan perasaan di siaran, tiba-tiba sekali. Kamu bertanya, seberapa dalam cintaku padamu? Seberapa besar cintaku padamu? Perasaanku juga tulus. Bulan mewakili hatiku. Aduh, Lindran mengungkapkan perasaan di siaran. Bahkan menyanyikan lagu cinta. Sekarang, seluruh sekolah tahu. Lindran menyukai Suyu. Lindran pasang roket di pantatnya ya? Baru beberapa menit berlalu, sudah terjadi banyak hal. Lindran ini anak, tidak memberi kita waktu bagi Dewi Suyu untuk bereaksi. Lindran ini, berani mengungkapkan perasaan di depan seluruh sekolah. Suyu pasti tidak akan menerimamu. Haruskah aku marah? Apa yang harus aku lakukan? Menerimanya atau menolaknya? Host menyelesaikan tugas pemula, hadiah villa tepi sungai. Aku pergi. Kasih mobil, kasih villa. Sistem ini keren banget ya. Teman sekelas. Makasih airnya ya. Selamat, host memicu sistem, memulai misi pemula 4. Sistem, aku bahkan belum selesai minum. Kamu kasih aku tugas lagi, gak kasih orang hidup ya? Host diminta dalam 60 detik. Ajak Suyu jalan-jalan, kalau gagal. Host langsung mati, hitung mundur dimulai. 60, 59. Suyu mana? Suyu di mana? Lindran hari ini kenapa sih? Udah siaran cinta, nyanyi lagu cinta lagi. Sampai seluruh sekolah tahu, terlalu norak deh. Sok penting banget, iya. Menurutku dia tukang mesum, bilang suka kakimu. Suka dadamu, jijik banget. Biasa sok alim, ternyata mesum banget. Lindran si miskin. Sepatu bola yang layak aja nggak mampu beli. Berani-beraninya nembak Suyu, Suyu kan bidadari kampus. Iya dong. Suyu, kamu harus lebih waspada. Jangan sampai dibohongin anak miskin kayak Lindran. Dia bahkan nggak punya uang buat traktir kamu makan. Jangan bilang gitu, dia biasa nggak kayak gini. Suyu, kamu malah bela dia. Dia tadi siaran langsung nembak kamu loh. Jangan-jangan kamu emang suka dia? Aku tahu, dia hari ini agak aneh. Tapi biasanya dia emang nggak kayak gini. Sebenarnya dia perhatian banget, juga lembut. Cuma hari ini, mungkin ada yang memicu dia. Pemicu apa? Menurutku sifat aslinya keluar. Iya. Miskin udah, nggak tahu malu lagi. Bikin kesal. Orang kayak Lindran berani-beraninya nembak. Kalau dia suka aku, udah aku tampar dari tadi. Pasti ada alasannya. Suyu, ikut aku. Lindran, ada apa? Kenapa? Lindran, kamu ngapain? Lindran, lepasin Suyu. Kamu pikir kamu siapa? Gak ada waktu jelasin, cepat ikut aku. Dia kenapa sih? Kenapa terburu-buru? 20, 19. Cepat, lebih cepat lagi. Suyu, cepat naik mobil. Mobil ini milikmu? Naik dulu, nanti aku jelaskan. Itu Ferrari. Lindran yang nyetir? Nggak mungkin. Sepatu olahraga yang layak aja nggak bisa beli. Masa bisa nyetir mobil semewah ini? Jangan-jangan dia anak orang kaya yang sembunyi-sembunyi? Kalau tahu dia kayak gini, tadi aku nggak usah ngomong begitu. Suyu terlalu beruntung. Lindran nggak cuma nembak dia, tapi juga ajak jalan-jalan pakai mobil mewah. Suyu pantas apa sih? Dia cuma cantik dikit doang.
Enggak. Suyu naik mobil Linran. Dari mana dia dapat mobil mewah? Kok Suyu mau ikut dia? Mobil ini beneran milikmu? Iya, milikku. Tapi kamu biasanya sangat hemat. Suyu. Ada beberapa hal yang nanti akan kujelaskan. Sekarang kita pergi dulu dari sini. Aku nggak akan biarkan kamu mengambil Suyu dengan mudah. Linran keren banget. Aku pengen jadi Suyu. Hebat apa sih? Suyu cuma beruntung aja. Kamu nggak dengar Linran bilang? Suka sama kakinya, dadanya, siapa tahu. Kapan bosan, langsung buang. Iya juga. Anak orang kaya sembunyi-sembunyi kayak Linran. Pasti akan buang dia juga. Linran, kita mau kemana? Host menyelesaikan tugas, hadiah 60% saham Miduo Group. Miduo Group? Itu grup konglomerat bernilai ratusan miliar. Sistem ini gila banget. Selamat, host memicu sistem, memulai tugas pemula 5. Ya ampun, masih ada lagi. Aku bisa mati nih. Host diminta dalam 90 detik, bawa cewek cantik Suyu ke Hotel Imperial untuk kencan. Jika gagal, host langsung mati. Hitung mundur dimulai, 90. Suyu baru aja naik mobil jalan-jalan. Langsung diajak ke hotel? Ini keterlaluan banget. Ini gak manusiawi sama sekali. 80-79. Linran, kita mau pergi kemana selanjutnya? Pergi ke hotel. Apa? Linran, kamu bercanda kan? Aku takut. Suyu, kamu percaya padaku? Tenang, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Kenapa sekarang aku terdengar seperti playboy? Baiklah. Satu kamar, cepat. Baik, tolong tunjukkan KTP. Cepat-cepat, sudah selesai belum? Baik Pak, silakan tunggu sebentar. Pak, ini kartu kamar Anda. Cepat, kita pergi. Anak muda sekarang benar-benar tidak sabar. Aku. Kamu. Linran. Kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan melakukan apa-apa padamu. Terlalu banyak hal terjadi hari ini. Aku sampai membawa Suyu ke hotel. Ini terlalu berlebihan. Suyu, maafkan aku. Membuatmu tidak nyaman. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Terima kasih. Linran, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja ada beberapa hal. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Sistem sialan ini benar-benar membunuh orang tanpa kompensasi. Kalau nanti, sistem membuatku melakukan sesuatu dengan Suyu. Bagaimana ini? Kalau aku melakukannya, bukankah aku jadi pemerkosa? Host menyelesaikan tugas. Hadiah, peningkatan fisik host. Aku merasa lebih bertenaga, tidak terlalu lelah lagi. Sistem, akhirnya kamu jadi manusia juga. Selamat host, membuka tugas pemula 6. Tidak mungkin masih ada. Hancurkan saja sistem sialan ini. Hancurkan. Aku tidak mau bergantung lagi. Sistem, aku mohon lepaskan aku. Host diminta untuk menjatuhkan Suyu dalam 90 detik. Jika berhasil, hadiah akan diberikan. Jika gagal, host akan langsung mati. Hitungan mundur, 90. Sistem ini benar-benar tidak manusiawi. Aku sudah bilang ke Suyu, aku tidak akan melakukan apa-apa padanya. Kalau sekarang aku menjatuhkannya, bukankah itu? 80. Menjatuhkannya berarti mengkhianati hati nuraniku sendiri. Aku akan kehilangan kepercayaannya sepenuhnya. Kalau tidak menjatuhkannya, aku akan mati. Harus memilih yang mana? Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Suyu sangat mempercayaiku, aku tidak bisa menyakitinya. Tapi kalau aku tidak melakukannya, aku akan mati. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Wajahmu terlihat sangat pucat. Aku tidak apa-apa. Kamu berkeringat banyak. Apa kamu tidak enak badan? Aku benar-benar tidak apa-apa. Jangan khawatir. Linran, kamu kenapa sebenarnya? Kalau ada masalah, kamu bisa cerita padaku. Aku akan membantumu. Suyu, kenapa kamu begitu baik padaku? Aku tidak pantas dipercaya olehmu. Enam 59, 58. Waktu hampir habis. Aku harus bagaimana? Aku akan mati. Linran, kamu kenapa sebenarnya? Aku sangat khawatir melihatmu seperti ini. Suyu, aku. Tidak. 3029. Masih banyak hal yang belum kulakukan. Tidak bisa berakhir seperti ini. Linran, kamu baik-baik saja? Aku sangat khawatir melihatmu seperti ini. Maaf, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa mati. Masih ada misi yang belum kuselesaikan.
Masih ada janji yang belum kutepati. Linran, kamu mau apa? Apa Linran benar-benar akan memaksaku? Dia bilang tidak akan menyakitiku. Apa selama ini dia membohongiku? Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa menyakitinya. Dia begitu mempercayaiku, bagaimana bisa aku menghancurkannya? Kepercayaannya padaku. 109. Jangan. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa menjadi orang seperti itu. Suyu. Maaf. Aku seharusnya tidak melakukan ini padamu. Linran, kamu kenapa? Tadi. Maaf. Aku mungkin akan mati. Linran, kamu kenapa sih? Jangan nakut-nakutin aku dong. Sebelum mati. Masih bisa melihat Suyu begitu peduli padaku, sudah cukup berharga. Mati ya mati saja. Aku sudah siap. Sistem. Selamat tuan rumah, memicu skill tersembunyi. Hadiahkan tuan rumah peningkatan IQ. Tiba-tiba merasa, otak sepertinya jadi lebih jernih. Pikiran juga jadi lebih cepat. Aku tidak mati. Bukannya katanya kalau tugas gagal akan mati? Sebelumnya melihatmu terlalu lemah, jadi berpikir untuk menggunakan cara seperti ini. Memaksamu melakukan hal yang diinginkan hati, ingin dilakukan tapi tidak berani. Kapan aku pernah berpikir untuk mengajak Suyu ke kamar hotel? Tapi, tak disangka dengan campur tangan sistem, aku dan Suyu benar-benar menjadi pacaran. Terkadang, berani melangkah adalah langkah terpenting. Dan baru setengah hari, kita sudah sampai ke hotel. Sistem, kamu hebat. Aku benar-benar salut padamu. Suyu, jangan menangis lagi. Aku sudah baik-baik saja. Kamu pikir menipuku itu menyenangkan ya? Jauh dariku. Maaf. Sistem, Suyu pasti mengira aku penipu. Sekarang harus bagaimana? Selamat tuan rumah memicu sistem. Mohon tuan rumah dalam 1 menit. Hibur Suyu, buat Suyu tidak marah lagi. Setelah menyelesaikan tugas, dapatkan hadiah uang tunai besar. Aku menyuruhmu cari cara, malah kamu lempar masalahnya padaku lagi. Tapi, sekarang, meskipun punya mobil mewah dan rumah mewah, punya 60% saham perusahaan Miduo. Tapi di tangan, memang tidak banyak uang tunai. Berdasarkan kebiasaan sistem sebelumnya, hadiah uang tunai seharusnya juga tidak sedikit. Suyu, tadi aku hanya bercanda. Linran, ada yang bercanda seperti itu? Aku kira kamu berbeda dengan yang lain. Tak disangka. Kamu juga suka menipu orang. Jadi, apa yang kamu katakan sebelumnya, semua bohong? Setelah aku berharap, Suyu tidak akan marah. Tuan rumah tersisa 1 menit 46 detik. Peringatan persahabatan. Hadiah uang tunai kali ini sangat melimpah, loh. Suyu, aku akui, tadi aku bohong padamu. Tapi, aku juga ingin melihat. Apakah kamu benar-benar peduli padaku? Jika aku benar-benar mati, apakah kamu akan? Jangan bicara sembarangan. Jangan marah lagi. Baiklah. Linran, mungkin kamu sudah lupa. Kejadian waktu kecil, tapi aku selalu ingat. Dulu ada seorang anak laki-laki yang melindungiku dan berkata padaku, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku. Dia sepertinya tidak terlalu marah, ya. Suyu, tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan tugas yang ditentukan. Mendapatkan hadiah uang tunai 888 miliar. Sudah ditransfer ke rekening bank tuan rumah. Aduh, Linran. Ada apa? aku tidak apa-apa. Linran dari pagi tadi bertingkah aneh. Kalau dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak akan mengungkapkan perasaannya padaku, kan? Linran, kamu harus ingat kata-katamu sendiri. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dariku. Aku janji. Mulai sekarang, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Kecuali urusan sistem. Kalau begitu, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Katakan, Sebelum kita resmi menikah, kamu tidak boleh sembarangan. Suyu memang konservatif, wajar saja dia mengajukan permintaan ini. Aku sudah lama menyukai Suyu. Akhirnya bisa bersama dengan bantuan sistem. Tentu saja tidak boleh terburu-buru, dan aku ingin bersama Suyu seumur hidup. Tadi aku berlebihan karena dipaksa oleh sistem yang brengsek. Suyu, tenang saja. Mulai sekarang, selama kamu tidak mau melakukan sesuatu, aku tidak akan memaksamu. Ini
Suyu yang menciumku duluan. Ini hadiah. Aku seperti sudah mencapai puncak kehidupan. Tidak hanya hadiah dari sistem, tapi juga hadiah dari Suyu. Suyu. Sekarang sudah larut, sekolah. Seharusnya juga sudah tutup. Hari ini. Istirahat di sini saja. Saya janji. Saya pasti tidak akan melakukan apa-apa padamu. Saya tidur di sofa. Sepertinya saya terlalu khawatir, tapi... Linran. Bagaimana kalau kamu yang tidur di kasur saja? Sungguh boleh? Kalau kamu tidak mau, ya sudah deh. Tentu saja saya mau. Siapa yang mau tidur di sofa? Suyu, ayo sini. Tenang saja. Saya tidurnya sangat kalem kok. Saya mau mandi dulu. Nanti setelah Suyu selesai mandi, saya peluk dia tidur. Seharusnya boleh-boleh saja kan? Aduh, di saat penting begini malah diganggu. Halo, Direktur Lin, akhirnya Anda angkat telepon. kamu siapa? Saya Wakil Direktur Miduo Company, Yao Fei. Ada apa? Sekarang perusahaan sedang ada masalah, Anda pemegang saham terbesar. Perlu kehadiran Anda. Bisakah besok saja? Direktur Lin, semua orang sedang menunggu di kantor. Selamat host memicu encounter. Harap host dalam 30 menit. Selesaikan masalah yang dihadapi Miduo Company saat ini. Cepat kembali ke kasur Suyu, hitungan mundur dimulai. Aduh sistem, seberapa mendesak sih kamu ini? Ditinggal sebentar saja tidak boleh. Saya segera sampai. Suyu. Saya ada urusan. Harus keluar dulu. Sudah larut begini, besok saja tidak bisa? Sudah malam sekali. Saya tidak bisa apa-apa, urusan perusahaan sangat mendesak. Tapi tenang saja, kalau di perusahaan tidak ada masalah serius, saya akan cepat kembali. Kamu istirahat dulu saja. Perusahaan. Dia kapan mulai magang sih? Sudah larut masih harus ke kantor. Dia benar-benar giat ya. Sudah tahu pasti dia yang terhebat. Direktur Lin, maaf sekali. Sudah larut masih mengganggu Anda. Apa sebenarnya yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon? Harus aku datang ke kantor? Direktur Lin, lebih baik kita bicara sambil jalan. Jadi maksudmu, dana perusahaan Miduo saat ini semua terikat? Benar, Direktur Lin. Saat ini para pimpinan di perusahaan sedang kebingungan. Direktur Yu mengusulkan untuk meminjam ke bank. Tapi Anda kan penanggung jawab perusahaan. Jadi intinya, kalian kehabisan uang. Dan mau aku yang meminjam? Direktur Lin, Anda kan pemilik perusahaan. Kalau bukan Anda yang cari uang. Lalu siapa lagi? Ini siapa? Direktur Lin, Anda baru bergabung, mungkin belum tahu. Ini adalah Direktur Keuangan Miduo kita. Yang Cenggang. Oh, ternyata direktur keuangan. Kamu dipecat. Apa? Apa katamu? Cuma direktur keuangan, tapi bersikap seolah-olah kamu yang pemiliknya. Ada masalah? Apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Direktur Lin, direktur yang ini. Sudah lama di perusahaan. Berani-beraninya kau memecatku. Direktur Lin tidak bermaksud begitu. Direktur Lin, direktur yang. Wakil direktur yang memanggilku ke kantor seharusnya untuk menyelesaikan masalah. Bukan menciptakan masalah, bukan? Sebagai direktur keuangan perusahaan. Bukannya menyelesaikan masalah, malah menyalahkan bos. Orang seperti ini. Untuk apa dipertahankan di perusahaan? Cuma pakai gaji buta? Kamu.
Apa? Apa yang kukatakan tidak benar? Lin, jangan kira punya uang bisa semena-mena. Kalau operasional perusahaan bermasalah, 60% sahammu juga akan menyusut. Lagi pula, kalau perusahaan kesulitan kali ini tanpaku, lihat saja bagaimana kau menyelesaikannya. Pantasan siang ini Sok, ternyata merasa dirinya hebat. Tapi mau mengancamku? Kau masih terlalu hijau. Aku paling benci diancam. Sebagai pemegang saham terbesar dan bos Miduo, memecat seorang direktur, hak ini masih ada, bukan? Silakan sombong saja. Kalau kamu tidak bisa dapatkan uang, nanti meski kamu berlutut memohon padaku. Iya. Direktur Yang. Silakan. Aku baru saja memeluk istriku, tiba-tiba dapat telepon dari kalian. Dan dipanggil ke sini. Aku saja belum marah, kalian malah mulai tidak senang. Direktur Lin, tadi Anda terlalu impulsif. Masalah keuangan perusahaan kita sebelumnya selalu ditangani oleh Direktur Yang. Dia pergi. Berapa kekurangannya? Direktur Lin, apa maksud Anda? Aku tanya, masih kurang berapa? Saat ini, perusahaan masih kekurangan dana lebih dari 6 miliar. Tapi 3 hari lagi, dana perusahaan akan kembali. Cuma 6 miliar lebih. Kupikir masalah besar. Aku sudah transfer 10 miliar ke perusahaan. Untuk hal seperti ini, langsung bicara lewat telepon saja. Tidak perlu memanggilku khusus ke sini. Aku sedang menemani istriku, tiba-tiba dipanggil kalian. Sangat tidak senang. Direktur Lin, Anda. Oh ya. Yang cenggang, kan? Segera suruh dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi di Miduo. Mengerti. Direktur Lin. Selesai sudah. Kemampuan Direktur Lin benar-benar tak terduga. Pantasan dalam waktu singkat bisa mengakuisisi grup Miduo kita. Sistem. Orang lain dapat perusahaan untuk mengambil keuntungan. Kenapa aku malah harus keluar uang? Sudahlah, uangnya kan dari sistem. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi. Hadiah untuk tuan rumah. 60% saham Victoria Investment Fund. Itu loh grup modal finansial yang sangat berpengaruh. Yang katanya valuasinya miliaran. Transfer saham selesai. Tuan rumah telah menguasai Victoria Fund. Mobilnya keren banget. Aku ingin punya pacar seperti ini. Saja. Kamu lihat dulu wajahmu sendiri. Yang di kursi penumpang adalah bintang sekolah kita, Suyu. Kupikir Suyu itu sangat menjaga diri. Ternyata juga materialistis. Kamu cuma iri aja, nggak bisa dapat anggur bilang anggurnya asam. Menurut gue sih, Linran sama Suyu tuh jodoh dari sononya. Jodoh yang imut-imut. Linran cuma lagi beruntung aja. Dapat duit dikit, kalau kamu jago, bawa Ferrari juga dong. Coba kamu beli Ferrari juga. Kayak Linran ini, dapat duit dikit langsung nyamburin. Masa depan nggak bakal sukses. Nanti Suyu lihat sifat aslinya. Pasti bakal ninggalin dia. Cuma orang kayak gue yang pantas sama Suyu. Gue kira gue udah paling gak tahu malu. Ternyata ada yang lebih gak tahu malu. Kamu tuh yang harus lihat diri sendiri di kaca. Wajah kayak kodok, berani-beraninya ngejar cewek cantik. Kamu. Linran, tunggu aja. Gue nggak bakal biarin Suyu sama kamu. Aneh, kok misinya nggak muncul? Linran. Besok bisa nemenin gue pulang? Selamat, host memicu misi sistem. Temani Suyu pulang. Setelah menyelesaikan misi, akan dapat hadiah acak. Nah, ini dia. Boleh aja, cuma kok cepet banget. Udah ketemu orang tua gini? Ngomong apa sih? Ayah gue nggak ada di rumah hari ini. Makanya gue ajak kamu pulang. Xiaoyu. PR dari guru udah selesai belum? Udah main aja. Cepetan pulang sama gue. Dari yang gue ingat, ayah Suyu galak banget. Cuma gue nggak tahu ibunya Suyu. Kayak namanya. Linran, tenang aja. Ibu gue baik kok. Nanti habis sekolah, gue beli oleh-oleh dulu di mall. Nggak usah. Masa sih? Kan pertama kali ketemu mertua. Nggak mungkin datang tangan kosong. Oke. Linran ini MH. Cuma bisa manasin Suyu pakai duit. Gue pengen lihat berapa lama lagi duitmu bisa bertahan. Linran,
Gue tahu kamu sekarang punya duit. Tapi nggak boleh sembarangan ngabisin duit gini. Barang-barang yang kamu beli ini harganya puluhan juta. Ngabisin duit buat calon mertua, namanya bukan sembarangan. Jangankan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu atau jutaan. Aku sama sekali tidak akan berkedip. Cuma bisa ngomong doang. Lin Ran ternyata sekaya ini. Beli hadiah biasa saja, bisa menghabiskan puluhan ribu. Jangan-jangan, sebelumnya dia pura-pura miskin? Sebenarnya dia anak orang kaya raya? Tidak bisa, rencana sebelumnya harus dibatalkan. Aha, Xiao Yu, kamu tinggal di sini? Lin Ran, aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Sebelumnya hanya tahu kalau keluarga Suyu cukup berada. Tapi tidak menyangka sebaik ini, rumah di kompleks ini. Meski masih kalah dengan villa tepi sungaiku. Tapi tetap saja di luar jangkauan orang biasa. Untungnya sekarang aku punya sistem. Kalau tidak, aku benar-benar tidak pantas untuk Suyu. Kalau begitu aku parkir dulu. Ya, baiklah. Ayo kita masuk. Jangan sampai Bibi menunggu lama. Bu, kami sudah pulang. Putri kesayanganku sudah pulang. Ini Xiaolin, ya? Kamu terlalu sopan, sudah datang saja sudah cukup. Ngapain bawa banyak-banyak? Ini seharusnya, kan pertama kali bertemu, tidak mungkin datang tangan kosong. Barang ini benar-benar tidak murah. Xiao Yu, Xiaolin masih sekolah. Bagaimana bisa kamu membiarkannya membeli barang semahal ini? Bibi, jangan salahkan Xiao Yu. Ini semua kemauanku sendiri. Anak ini lumayan, tahu harus membela pacarnya. Di hadapanku. Kamu temani Xiaolin duduk di sofa dulu. Bu, masih ada 2 masakan, selesai kita bisa makan. Ayah tidak pulang hari ini? Dia ada acara hari ini, cuma kita bertiga. Ayo cepat duduk. Direktur Su, masih khawatir dengan proyek Lin Wei itu? Lau Dong. Kamu juga tahu berapa dana yang dimiliki grup Su? Berapa banyak? Tapi, kalau kamu berhasil mendapatkan proyek Lin Wei ini, paling tidak bisa untung puluhan miliar. Aku benar-benar tidak rela rantai dana perusahaan. Sudah terjerat oleh beberapa proyek sebelumnya, pinjaman bank. Itu juga tidak bisa dipinjam lagi, ingin mengambil alih. Beberapa proyek di luar Lin, kita harus dari tempat lain. Mengumpulkan sedikit dana, tapi itu benar-benar 1 miliar. Siapa yang akan meminjamkan 1 miliar kepada grup Su tanpa alasan? Pak Su. Hal yang saya bicarakan dengan Anda sebelumnya. Pak Su, anak laki-laki keluarga Fang. Sepertinya tertarik pada putri Anda. Anak laki-laki keluarga Fang juga ingin lebih dekat dengan Su. Lau Dong. Saya tidak bisa mengurus urusan putri saya. Saya sama sekali tidak akan memaksakan pernikahan padanya. Lau Dong. Sudah saya katakan sebelumnya, saya tidak akan memaksa putri saya. Bersama dengan orang yang tidak disukai, saya juga tidak akan melakukan apapun. Urusan perjodohan, ya. Saya tahu Anda menyayangi putri kesayangan Anda, tapi sekarang ini bukan. Grup Su, bukan tidak ada cara lagi. Lau Dong. Anda atur pertemuan dengan keluarga Fang. Baik, saya akan segera mengurusnya. Selamat tuan rumah. Tugas selesai. Datang. Selamat tuan rumah mendapatkan 5 pil kekuatan penguat tubuh. Pil kekuatan penguat tubuh, untuk apa saya membutuhkannya? Sistem, lebih baik Anda memberi saya uang yang lebih praktis. Xiao Yu, makan sudah siap. Ibu. Ayo. Xiaolin, ayo. Terima kasih, Tante. Ibu, Lin Ran bukan babi, dia bisa mengambil sendiri. Anda tidak perlu. Makan pelan-pelan, tidak ada yang berebut denganmu. Itu karena masakan Tante terlalu enak. Xiaolin memang pandai bicara. Oh iya, saya dengar dari Xiao Yu, kalian berdua baru saja bersama.
Datang, interogasi dari orang tua. Ibu, tidak bisakah Anda menunggu sampai selesai makan baru bicara? Saya hanya bertanya secara acak, ada apa? Tahu melindungi pacarmu ya? Tante, saya dan Suyu memang baru bersama, tapi kami sebenarnya sudah saling mengenal lama. Kami sudah satu sekolah sejak SD. Jadi kejadian sebelumnya, Linran masih ingat. Bibi, jujur saja, sejak SMP aku sudah diam-diam naksir Suyu, cuma waktu itu keluargaku tidak punya uang. Aku juga tidak berani bilang ke Suyu. Setelah itu aku terus berusaha mengejar Suyu, sampai bisa masuk universitas yang sama dengannya. Jadi, kamu karena aku ya? Xiaolin, tadi waktu datang aku lihat. Mobil yang kamu kendarai. Itu punya kamu sendiri kan? Berarti sekarang kondisi keuanganmu cukup baik. Bu, tanya-tanya ini buat apa? Begini Xiaolin, Bibi ini bukan orang yang kolot, keluarga kami. Juga tidak perlu yang setara status sosialnya. Tapi satu hal, Xiaoyu bisa hidup bahagia dan sejahtera. Dasar materi adalah jaminan paling dasar. Jadi Bibi banyak tanya, kamu jangan tersinggung ya. Kasihan orang tua manapun juga. Ibu Suyu tidak mempersoalkan kesetaraan status. Sudah lebih baik dari 80% orang tua. Bibi tenang saja. Sekarang kondisi ekonomiku cukup baik. Bahkan, apapun yang Suyu suka atau inginkan, aku bisa beli, tentu saja. Yang paling penting, aku akan memperlakukannya seperti harta berharga. Dengan kata-katamu itu, Bibi sudah tenang. Paman di sana biasanya agak keras pada Xiaoyu, tapi dia juga sangat menyayanginya. Asal kamu benar-benar baik pada Xiaoyu. Aku yakin pamanmu juga. Berharap kalian berdua bisa bersama. Terima kasih, Bibi. Sama-sama, sering-sering main ke rumah. Baik, Bibi, aku akan sering datang. Ayo makan, cepat makan. Lao Su, akhirnya aku bertemu denganmu langsung. Aku suruh Laodong mengundangmu sekali, susah banget. Fang Zong terlalu baik, aku datang kali ini. Juga ada keperluan denganmu. Laodong sudah bilang padaku. Dana 10 miliar. Masalahnya kecil, kita bicarakan nanti. Biar aku perkenalkan dulu. Ini anakku yang tidak berguna. Halo Su Zong, putra Fang tampan sekali ya. Apa sih yang ganteng-ganteng, nggak ganteng-ganteng? Harus bisa masuk ke mata mertua kamu ini baru bisa. Bu, waktunya udah malam, aku duluan ya. Iya, semoga sering-sering main ke sini ya. Xiaoyu, kamu antar Xiaolin dulu. Oke. Udah balik? Kamu minum berapa botol sih? Bau alkoholnya nyengat. Xiaoyu mana? Janterin pacarnya pulang dulu. Apa katamu? Pacar? Xiaoyu punya pacar sejak kapan? Baru beberapa hari ini, aku udah bilang sebelumnya. Kamu sendiri yang bilang perusahaan lagi sibuk banget. Urusan-urusan begini ditunda dulu, aku pikir. Biar aku yang seleksi buat Xiaoyu dulu. Lao Su, aku nggak mau sembunyi-sembunyi lagi. Dana 1 miliar, nggak masalah, tapi syaratnya. Anak perempuanmu harus bertunangan dengan anakku Gushuan. Lao Su, kamu juga bukan anak kecil, kamu harus tahu. Nggak ada makan siang gratis di dunia ini. Kalau keluarga kita nggak jadi besan. Ngapain aku kasih kamu 1 miliar? Kamu setuju kan? Aku lihat Xiaolin ini anak baik. Dan masih muda sudah sukses. Ekspresimu kok gitu? Keluarga Fang bilang bisa selesaikan masalah dana perusahaan. Tapi syaratnya, Xiaoyu harus bertunangan dengan Gushuan. Kamu ngomong apa sih? Kok bisa-bisanya kamu lakuin perjodohan? Aku ingat dulu kamu paling anti sama hal begini. Aku juga nggak ada pilihan, keluarga Su beberapa tahun ini. Udah mentok, proyek Lin Wai itu. Kesempatan terakhir buat keluarga Su. Aku pikir anak keluarga Fang juga nggak jelek-jelek amat. Bisa dicoba dulu. Aku lihat hubungan anak kita dengan Xiaolin sangat baik. Kalau kamu bilang ke dia pasti marah. Sudahlah, lebih baik jangan cari masalah. Tadi penampilanku gimana? Biasa aja, kalau bukan karena ibuku pengalaman. Kamu makan 3 mangkok nasi. Bisa-bisa ibuku kaget. Aku cuma mau tunjukin masakan ibu enak. Oke, ngerti. Aku lihat tadi mobil ayahku lewat. Aku harus cepat-cepat pulang. Sekalian lihat ibuku mau ngomong apa sama dia. Baris. Kalau begitu, Jenderal Su silakan duluan mencari informasi.
Aku pulang dulu istirahat. Dasar kamu cerewet. Ayo, kasih kabar kalau sudah sampai rumah. Oke. Dua hari ini sibuk ngerjain tugas sistem, belum sempat pulang. Nengok ayah ibu. Halo, Bu. Xiaoran, bisa kamu ke rumah sakit? Bu, kenapa ini? Ayahmu kena musibah. Ayah di rumah sakit mana? Di rumah sakit rakyat. Aku sampai dalam 10 menit. Bu, kenapa kamu dan ayah di sini? Kata dokter, kali ini ayahmu masalah jantung. Harus bayar biaya operasi 200 juta dulu. Baru bisa jatuh pemeriksaan dan operasi. Tapi nggak boleh di koridor. Ribut-ribut apa sih? Emang rumah sakit ini punya kamu? Jangan di koridor. Bisa di koridor aja udah syukur. Bayar biaya rawat inap aja nggak mampu. Ngapain berobat? Bu, aku tahu keluarga kita nggak punya banyak uang, tapi nggak sampai. Biaya rawat inap dan operasi aja nggak bisa bayar. Ayah bilang, uang tabungan kita. Dipersiapkan buat nikah dan cari istri buat kamu. Dia bilang, meski mati, nggak boleh pakai uang itu. Apa katamu? Anak yang sangat berbakati. Kamu berani mukul aku? Dari tadi aku masuk, kamu terus saja mengoceh. Apa kamu pikir aku sabar banget? Lihat aja nanti, penyakit ayahmu ini bisa diobati atau enggak. Xiaoran, kamu ngapain sih? Ini keputusan aku dan ayahmu, jangan marah ya. Aku tahu uang ayah ibu dikumpulin sedikit demi sedikit. Tidak ya, Bu. Tapi nggak mau pakai sedikit pun, semuanya buat nikah aku. Bu, tenang aja, sekarang anakmu udah bisa cari uang. Ayah pasti nggak apa-apa. Aku masih nunggu kalian nanti. Jagain cucu aku. Siapa yang berani buat onar di rumah sakit kita? Dia tuh, Berani ya buat onar di rumah sakit kita. Usir mereka bertiga. Keluar dari sini. Hari ini, siapapun yang berani menyentuh orang tuaku, aku jamin. Aku akan membuatnya mati dengan sangat menyedihkan. sungguh lucu sampai mati. Kalian bahkan tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Di sini masih belajar mengancam orang. Aku ingin melihat, hari ini kalian akan membuat kami mati dengan bagaimana menyedihkan. Kak Yang, jangan pedulikan dia. Cepat buang mereka keluar, tinggal di sini. Mengganggu ketertiban rumah sakit. Baiklah, semua berhenti. Direktur Chu, Anda datang. Kamu yang tidak punya mata ini, minggir. Direktur, aku, Maaf Tuan Lin, aku terlambat. Rumah sakit rakyat, aku ingat itu bukan milik grup Miduo. Rumah sakit di bawahnya. Ya Fei, carikan aku. Direktur rumah sakit rakyat. Ayahku ada masalah butuh operasi. Ya. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Maaf Tuan Lin, aku tidak tahu. Ayah Anda yang datang ke rumah sakit kami. Ini tidak usah dibicarakan dulu. Cepat atur perawatannya. Cepat. Xiaoran, tadi mereka memanggilmu apa? Ibu, anakmu sekarang sudah kaya, memimpin banyak orang. Setelah operasi ayah selesai, aku akan membawa kalian ke kota. Oh ya, aku punya villa di Linjiang. Nanti, kalian bisa tinggal di sana. Tenang, Tuan Lin senior pasti beruntung. Pasti tidak apa-apa. Dokter, ayahku bagaimana? Tuan Lin, kondisi Tuan Lin senior tidak terlalu parah. Hanya saja, katakan saja, dengan Tuan Lin tidak perlu. Sembunyikan, jantung Tuan Lin senior bermasalah. Ini sudah lama. Meski sementara tidak berpengaruh, tapi mungkin nanti. Kambuh kapan saja. Lalu, ada cara untuk menyembuhkan. Uang bukan masalah. Tuan Lin, dengan teknologi medis saat ini, sulit mencapai tahap itu. Tapi Tuan Lin bisa beli suplemen untuk Tuan Lin senior. Mungkin bisa memperkuat jantung, sehingga memperbaiki penyakit jantung. Suplemen, hadiah sistem, pil kekuatan untuk kesehatan. Gimana ya? Hasilnya pasti bagus. Pak, makan ini. Gimana perasaanmu? Apa yang kamu kasih ini? Badan jadi hangat setelah makan. Kayaknya aku udah sembuh, bisa pulang dari rumah sakit. Jangan dulu, istirahat yang cukup di rumah sakit. Nanti kalau dokter bilang boleh, baru pulang. Aku sama ibumu sudah bilang berkali-kali. Jangan kasih tahu kamu, tapi ternyata dia tetap bilang. Pak, ini kan lagi gini-gini aja, kalau beneran ada apa-apa. Gimana aku sama mama? Kamar rawatannya fasilitasnya bagus banget.
Ini pasti keluar banyak uang lagi ya? Soal uang jangan dipikirin, anakmu sekarang lagi banyak duit. Aku sama mama juga udah janji, kalau bapak udah sembuh. Bapak diajak tinggal di kota. Laulin, anak kita sudah sukses, nggak perlu susah lagi. Tadi lihat bos-bos besar, sama direktur rumah sakit. Panggil anak kita Linzong lo. Bagus. Aku tahu anakku pasti sukses. Pil kekuatan ini efeknya luar biasa. Masih ada 4, kasih 1 ke mama. 1 lagi buat Suyu. Biar mereka juga jaga kesehatan. Apa kamu? Bapak belum pernah minta apa-apa kali ini. Bukannya Bapak paling benci sama yang ngatur-ngatur pernikahan? Kok sekarang jadi kayak yang Bapak benci? Aku Aku tahu ini demi Subruk. Tapi aku nggak peduli Subruk. Aku cuma mau sama orang yang aku suka. ngerti. Linran, kok kamu bisa datang? Aku bawa oleh-oleh. Om sudah pulang? Wah, bagus banget. Panggil ke sini. Ini mau apa? Percaya sama aku. Ya udah, masuk dulu. Selamat, host memicu misi. Bantu Su Tianming dapatkan proyek Lin Wei. Dapat hadiah sistem. Dulu kira sistem cuma bisa kasih misi tentang Suyu. Ternyata kayaknya misi yang berhubungan sama Suyu. Bisa semua. Tapi proyek Lin Wei apa ya? Ini pacarnya Xiao Yu. Kok kayaknya agak familiar ya? Kamu cari Xiao Yu ada apa? Sebenarnya aku cari kalian sekeluarga. Oh, Kebetulan, aku dapat suplemen kesehatan. Untuk bantu jaga kesehatan paman dan bibi. suplemen? Ini dari iklan berita sembarangan. Terus kamu beli ya? Kamu meragukanku? Paman. Sudah terbukti manjur. Coba cicip 1. Aku nggak perlu. Wanginya kuat banget, baru cium aja. Langsung segar, apa beneran bagus ya? Pil ini sangat berharga. Aku beli dengan harga mahal, katanya bisa tingkatkan kemampuan tertentu. Dasar anak ini, kok nggak sopan? Aku nggak mau tertipu. Aku mau lihat, beneran sehebat itu nggak? Aku rasa ada aliran hangat dalam tubuh. Sebentar, kok aku kayaknya bisa lagi? Produk sistem pasti berkualitas. Paman Su, kamu lagi pusing ya? Sama proyek di luar hutan itu? Kamu tahu dari mana? Paman Su nggak usah peduli, mungkin aku bisa bantu. Dapat info dari Xiao Yu ya? Tapi, proyek di luar hutan itu butuh dana besar, jadi bukan untuk anak muda. Ternyata cuma butuh 1 miliar. Kukira proyek ratusan miliar. 1 miliar, aku bantu Paman Su selesaikan. Ini nggak mungkin. Kamu mau apa? Uang bisa kuberikan. Lagi pula, aku nggak mau apa-apa. Kenapa? Soalnya Suyu pacarku. Dan kamu ayah Suyu, itu aja. Xiao Yu, kamu kan tahu sifat ayahmu. Kok bisa biarkan Xiaolin berduaan dengannya? Kalau berantem gimana? Linran suruh aku ajak kamu bangun. Aku juga nggak tahu ada apa. Lupa hal ini. Ayah, Linran, kalian ini. Kalian datang. Ini suplemen kesehatan dari menantu. Efeknya bagus banget. Ayo kita makan satu-satu. Menantu? Ibu, ini masih ayahku? Xiaolin memang hebat. Bibi Suyu, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Baik. Yuyu, cepat antar Xiaolin. Kamu kesurupannya? Apa yang kamu bicarakan? Coba saja. Ini. Aku kasih tahu ya. Aku juga tidak menyangka obat ini efeknya sehebat ini.
Sekarang aku merasa seperti muda 20 tahun. Kurasa satu pil ini harganya pasti miliaran. Kalau begitu, apakah kamu sekarang menyetujui Xiaolin? Proyek Lin itu, Xiaolin sudah selesaikan untukku. Benarkah? Ini kan kekurangan dana miliaran. Xiaolin memberiku 2 miliar. Dia bilang kalau kurang bisa minta lagi. Kamu mungkin tidak tahu. 2 miliar ini hanya uang receh di rekening Xiaolin. Ya ampun. Kalau begitu, anak kita dapat harta karun. Cepat makan, habis ini kita ke kamar. Cepat makan, ayo. Linran, bagaimana kamu melakukannya? Menurutku paman baik-baik saja. Tidak semenakutkan yang kamu bayangkan. Tapi, Bukankah aku sudah bilang? Sekarang kamu pacarku. Masalah apapun yang tidak bisa kamu selesaikan, aku akan membantumu. Karena aku adalah pelabuhan terbesar dan terhangatmu. Sudah, waktunya pulang. Katanya sekolah besok lusa akan mengadakan lomba olahraga. kamu akan ikut? Tentu. Aku akan menyemangatimu. Sekarang aku merasa bisa membunuh sapi dengan satu pukulan. Lomba olahraga nanti, ikut cabang apa ya? Teman-teman, untuk lomba olahraga kali ini, aku harap kalian semua aktif mendaftar. Ketua olahraga. Setelah kelas selesai, buat statistiknya. Kelas selesai. Linran, kamu sudah memikirkan mau daftar apa? Aku benar-benar tidak tahu mau daftar apa. Tapi aku merasa, apapun yang aku daftar pasti juara pertama. Linran, jangan sombong. Aku akui. Kamu punya beberapa uang, tapi ini kan lomba olahraga. Yang diuji adalah fisik. Xiaoyu, menurutmu kenapa di kelas kita selalu ada lalat yang menyebalkan? Iya, sangat mengganggu. Tugas diterbitkan, mohon tuan rumah ikut lomba olahraga. Dapatkan semangat dari Suyu, dapatkan hadiah setelah selesai. Sudah kuduga, sengaja menunda pendaftaran menunggu ini. Laoyang, bantu aku daftar ya. Boleh, mau daftar cabang apa? Semua. Apa katamu? Tidak boleh semua. Boleh-boleh saja, tapi beberapa cabang. Dimulai bersamaan. Begini, aku atur waktunya biar tidak bentrok. Tapi kalau dijumlahkan, tetap ada belasan cabang. Tidak sah. Kita bicarakan dulu, kalau kamu mau daftar semua. Nanti harus ikut semuanya. Oke, Daftar banyak begitu. Fisikmu kuat? tentu saja kuat. Kamu harus percaya pada pacarmu. Kamu hebat. Oke. Linran. Aku lihat sampai kapan kamu bisa tertawa. Linran, semangat. Linran, jangan-jangan kamu masih berencana mendapatkan peringkat di lomba olahraga sekolah? Ada masalah? Anak ini. Lumayan juga, lomba olahraga ini. Katanya diikuti seluruh siswa, tapi sebenarnya hanya untuk kami atlet memecahkan rekor. Sedangkan kalian, hanya daun yang menemani bunga, yang kami injak-injak. Li Fei, kamu ini lahir tahun lalat ya? Sehari tidak menggangguku. Mati kali ya? Kamu, Begini. Kita bertaruh, nanti kalau aku juara pertama. Kalian berdua keluar dari tim olahraga. kalau kamu kalah gimana? Mobil itu kan sudah kalian lihat, ya? Nanti kalau aku kalah, mobil itu jadi milik kalian. Kamu serius? Ya, serius dong. Ide bagus nih. Oke. Kami terima tantanganmu. Linran ini benar-benar bodoh. Berani-beraninya tantang lari sprint sama anak tim olahraga sekolah. Kan kamu suka pamer pakai mobil sport itu di sekolah? Aku penasaran. Habis mobilnya hilang, mau pamer pakai apa lagi? Dua senior, ini kan aku yang bantu kalian dapat kesempatan ini. Nanti kalau sudah dapat mobil sport itu, santai aja, teman Li Fei. Nggak akan lupa sama jasa kamu. Tunggu aja. Semua peserta siap. Siap-siap. Dia pakai baju olahraga biasa, sepatu spikes aja nggak punya. Berani-beraninya tantang kami, lucu banget. Nanti kamu tahu rasanya kalah telak. Oke. Bersiap. Dia cepat banget. Semangat. Linran larinya kencung banget.
Linran. 100 meter 9,88 detik. Mana mungkin? Ini level atlet nasional. Memang fisik yang dikasih sistem ini nggak biasa. Kalau nggak sengaja aku tahan sedikit, bisa-bisa pecahkan rekor dunia. Sepertinya nanti aku harus lebih hati-hati. Kalau nggak, bakal terlalu mengejutkan. Murid Lin, tertarik gabung tim kota nggak? Atau tim nasional juga bisa, aku bisa bantu. Nggak usah, Pak. Aku nggak tertarik, makasih. 2 murid? Masih ingat janji kita kan? Senior jangan-jangan sengaja dengan Lin. Mana mungkin, dasar. Ini kan 9,88 detik. Kamu yang ngajak kami taruhan sama monster kayak gini. Kamu ini ada niat apa sih? Terus, atau dia minum doping? Aku 10,88 detik mungkin pakai doping, tapi 9,88 detik. Coba kamu minum doping, bisa nggak? Linran. Bagaimana? Pacarmu tidak membohongimu kan? Linran, kamu benar-benar hebat. 9 detik 88 bisa masuk tim nasional. Seharusnya aku mendaftarkanmu untuk lebih banyak lari cepat atletik. Tapi mungkin kamu tidak punya waktu untuk minum karena lomba tolak peluru akan segera dimulai. Aku pergi. Semangat. Linran, kamu ini kelinci ya? Lari cepat sekali. Tapi kalau kamu berani daftar tolak peluru, kamu memang mencari masalah. Kak Jia, nanti aku andalkan kamu. Tenang. Aku pemegang rekor tolak peluru sekolah. Siapapun yang datang tidak akan berguna. Ayo. Linran, kamu beruntung kali ini. Untung menang melawan 2 orang dari tim olahraga. Tapi, Kak Jia adalah penguasa tolak peluru di sekolah kita. Kamu pasti tidak bisa mengalahkannya. Kalau kamu ingin diet, coba lihat cermin. Apa maksudmu? Senyum licikmu membuatku mual. Aku. Sepertinya juga tidak bisa makan apapun. Kajia, ya? Ada apa? Bagaimana kalau kita bertaruh juga? Kamu mau bertaruh apa? Tentang tolak peluru saja. Kalau aku menang, kamu pukul dia untukku. Kalau aku kalah, aku belikanmu 10.000 bungkus keripik. Kamu serius? Tentu. Bukan, Kak Jia, aku. Kamu tidak percaya aku pegang ini? Aku tentu percaya. Baik. meter 98, teman Jialiang. Ini memecahkan rekor pribadinya sendiri. Juga memecahkan rekor mahasiswa nasional. Syukurlah. Penampilan Kak Jia tetap stabil seperti biasa. 19 meter 98, rekor nasional. Lucu. Aku lihat bagaimana kamu bisa menang. Orang ini memang kuat. Tapi, aku juga tidak tahu efek peningkatan fisik dari sistem. Seperti apa? Kok ringan sekali? Rasanya seperti bisa melempar. 40 meter tanpa masalah. Lucu ya, emang lucu. Nggak bisa, langsung turun aja. Pak, kalau aku tidak sengaja kena teman, gimana? Asal kamu lempar lurus, pasti nggak kena teman. Lapangan kita ini panjangnya 25 meter. Juara dunia datang pun nggak bakal bisa melempar sejauh itu. Jangan mendekat. Jarak lurusnya sudah lebih dari 25 meter. Dasar anak ini, apa dia monster? Kak Jia. Masih ingat taruhan kita kan? Santai bro, aku bukan tipe orang yang ingkar janji. Kayaknya Li Fei hari ini sudah cukup menderita. Nanti dia sembuh, aku pasti akan pukulin dia untukmu. Oke. Linran cepat, lomba lompat tinggi sebentar lagi mulai. Tahu-tahu. Enggak. Dasar anak ini, ikut semua lomba, dia ini. Enggak kasih kesempatan buat orang lain. Gila, dia pecahkan rekor lagi. Linran, minum. Makasih, ayo pergi. Ayo. Dia ini beneran manusia? Linran, kau tunggu saja.
Aku nggak akan membiarkanmu begitu saja. Aku akan menghabisi kamu. Kok bisa jadi begini? Pas banget kamu datang. Gimana? Sudah dipikirkan yang kubicarakan kemarin? Dilihat dari kondisimu, pasti lagi dihajar sama orang yang kamu bilang itu ya. Dihajar habis-habisan. Jangan ikut campur, aku cuma nanya, mau atau enggak? Boleh-boleh aja. Tapi, harus ditambah bayarannya. Aku nggak mau jadi kayak kamu. Oke. Tapi harus lebih keras. Aku nggak mau kasih kesempatan dia untuk bangkit lagi. Bos-bos licik aja bisa kuhadapi. Apalagi cuma mahasiswa biasa. Sudah deh, transfer uangnya ke rekeningku. Linran, setelah hari ini, kau akan kehilangan Suyu untuk selamanya. Linran, hari ini kamu benar-benar jadi pusat perhatian. Memecahkan 11 rekor olahraga sekaligus. Dan membawa 11 medali emas untuk kelas. Kamu kok hebat banget. Ada apa sih yang nggak bisa kamu lakukan? Sebenarnya, sistemnya yang hebat. Bukan aku yang hebat. Ibuku suruh aku ngajak kamu. Hari ini makan di rumahku. Kemarin malam kan baru aja ke sana? Iya, itu karena ada seseorang yang bisa bikin bapakku senang. Pagi ini pas aku berangkat sekolah, bapakku terus-terusan sebut nama kamu. Dia bangun pagi-pagi banget hari ini. Bangun pagi-pagi banget? Jangan-jangan sibuk semalaman? Kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Aku duluan nyetir, nanti jemput kamu. Oke. Cowok ganteng. Kamu siapa? Waduh cowok ganteng, masa kamu nggak kenal siapa-siapa dari lahir? Semua kan awalnya nggak kenal, lama-lama jadi akrab. Kamu mau ngejar aku? Bisa dibilang gitu. Aku nggak tertarik sama kamu, aku punya pacar. Cowok ganteng, kenalan dong. Lucu juga. Tapi, mana ada cowok di dunia ini yang nggak suka selingkuh? Aku nggak percaya, masa aku nggak bisa ngegoda cowok kayak kamu? Ayo, hari ini kamu harus temanin aku minum lebih banyak. Paman Su. Ada kabar baik ya? Sebenarnya, aku rencanain proyek lain. Total dananya 1,5 miliar, sebelumnya kekurangan 1 miliar. Jadi, aku pinjam ke orang lain, semuanya 1 miliar. Tapi hari ini, tiba-tiba ada perusahaan dari luar provinsi. Hampir aja proyek ini direbut, untung ada kamu. Tambahan 1 miliar dari kamu, akhirnya aku bisa selamat. Dan berhasil dapetin proyek Lin Wei ini. Iya, ini harus berterima kasih sama Xiaolin. Tapi Xiaolin, kamu ini masih muda udah punya uang segitu banyak. Kita harus hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Betul. Kalian gak usah khawatir. Uangku ini semua bersih, gak ada masalah. Kebetulan hari ini Xiao Yu juga ada di sini. Aku jujur aja bilang ke kalian. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar di Mi Duo Group. Aku pegang 60% saham Mi Duo Group. Apa? Mi Duo Group? Itu kan perusahaan konglomerat terbesar di provinsi kita. Nilai pasarnya ratusan miliar. Kamu pemegang saham terbesar, berarti kamu. Ini hadiah dari sistem yang baru aja aku dapat. Sudah tidak melibatkan uang lagi. Kalau tidak, paling tidak aku punya kekayaan triliunan. Benar-benar pahlawan muncul dari usia muda. Ketika aku seumuranmu, baru mulai berbisnis. Paman Su, jangan bilang begitu. Milikku adalah milik Xiao Yu. Dan Anda adalah ayah Xiao Yu. Bukankah secara tidak langsung milikku adalah milik Anda? Haha. Bagus nak. Ayo minum, ayo. Lin, kau tunggu saja. Nanti, aku pasti akan membuatmu hancur. Xiaolin. Kau benar-benar tidak perlu Xiao Yu mengantarmu? Jangan, sudah larut malam begini. Sebentar aku akan panggil supir untuk menjemputku. Baik. Kalau Xiao Yu mengantarku, aku tidak tenang dia pulang sendirian. Kalau begitu, Paman tidak akan sungkan lagi ke depannya. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Datang kapan saja kamu mau. Baik. Oh ya, Xiaolin, kapan kamu ada waktu? Beritahu orang tuamu, kita bertemu kedua keluarga. Untuk memastikan pernikahan kalian. Aduh, Bu, kami belum lulus kuliah. Tidak apa-apa. Kalian bisa bertunangan dulu. Setelah lulus baru adakan pernikahan. Bagaimana? Iya. Tante, soal ini, aku ikut kalian, nanti aku akan beritahu orang tuaku, kebetulan beberapa hari ini.
Aku ingin menjemput mereka ke sebuah villa di Linjiang. Jadi, nanti kita dua keluarga bisa lebih mudah bertemu. Baik, sudah diputuskan. Aduh, aku tidak mau peduli kalian lagi. Wah, tampan, kebetulan bertemu lagi. Sudah lama digigit nyamuk, tidak kebetulan lagi. Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu datang? Tampan, apa yang kau maksud? Aku agak tidak mengerti. Sudahlah, kita semua sudah dewasa. Jangan pura-pura tidak tahu. Chen Ruolin. Profesi sampah. Kamu kan? Kapan aku mulai menunjukkan kelemahan? Kamu terlalu aktif. Sudah, aku juga nggak mau banyak omong. Bicaralah, siapa yang menyuruhmu? Ganteng, kamu pasti tahu, di profesi kami, nggak mungkin mengkhianati. 50. Apa? Aku kasih kamu 500.000, bilang siapa yang menyuruhmu. Li Fei. Li Fei dari kelasmu yang menyuruhku. Katanya profesional, kok langsung jebol? Basa-basi, Li Fei suruh aku merayu kamu. Cuma dikasih 20.000, kamu aja kasih 500.000. Ngapain lagi pakai etika, ganteng? Gimana kalau kamu tambah 5.000, malam ini aku ikut kamu. Udah ah. Nggak usah deh. Gini aja. Aku tambah 100.000. Bantuin aku dong. Linran ya Linran. Ternyata kamu juga nggak bisa mengendalikan kaki ketigamu ya. Kali ini, Suyu bakal putus sama kamu nggak ya? Suyu, keluar bentar. Ada yang mau kubicarakan. Apa nggak bisa di sini? Ini agak nggak nyaman. Apa yang nggak nyaman? Linran itu pacarku. Dia berhak tahu semua hal tentangku. Suyu, kamu yang bilang ya. Kalau gitu aku ngomong di depan semua orang ya, Suyu. Kemarin temanku lihat. Linran mesra-mesraan sama cewek lain. Bahkan ada fotonya. Lihat nih. Apa beneran sih? Aku rasa Linran bukan tipe orang kayak gitu. Iya juga. Masa pacarnya cewek kecantik di kampus nggak dipedulin? Malah mesra-mesraan sama cewek lain. Nggak masuk akal banget, Li Fei. Jangan-jangan kamu mau memutarbalikkan fakta? Bukan. Kalian ngomong apaan sih? Aku orang seperti itu? Kalau aku tidak punya bukti, aku bisa ngomong seperti itu? Ayo, ini Linran kan? Aduh, beneran Linran. Teman Linran, ini nggak fair. Semua tahu kamu dari keluarga kaya. Tapi kamu nggak boleh pelin-pelan. Iya. Linran, kali ini gimana mau ngeles lagi? Teman Linran, coba jelaskan dong. Kamu nggak mau jelasin? Apa yang mau aku jelasin? Aku rasa kamu udah ketahuan. Mau ngeles lagi ya? Suyu, kamu juga lihat kan? Linran bukan orang yang bisa diandalkan. Hari ini dia bisa kayak gini, besok... Udah. Li Fei, kamu terus-terusan memprovokasi hubungan aku dan Linran. Kamu mau apa sih? Bukan, Suyu, aku punya fotonya. Ini Linran, dia. Foto-foto ini semua selfie. Kamu bilang, ini dikirim temanmu, kan? Terus, temanmu ini cewek di foto, ya? Bukan, Suyu, dengerin aku jelasin. Aku nggak kenal cewek ini. Beneran nggak kenal. Beneran? Aku dengar tuh cewek bilang. Kamu yang suruh dia godain aku. Biar aku dan Suyu ribut. Aku rasa penjelasan Linran lebih masuk akal. Bener juga. Soalnya reputasi Li Fei di kelas kita juga jelek. Jangan asal ngomong. Aku beneran nggak kenal orang ini. Aku beneran nggak kenal dia. Li Fei, pas butuh aku, kamu kenal aku. Pas nggak butuh, langsung nggak kenal, ya? Kamu. Aduh, yang punya masalah udah dateng. Sekarang udah jelas. Tapi, Li Fei ini licik banget, sampai nyuruh orang jebat teman Linran. Kamu, kok bisa dateng? Kamu berani ngomong? Janji bayar aku 2 juta. Baru bayar 1 juta. Sisanya mana? Orang tua saya belum mengirim uang saku bulan ini. Saya cuma pernah dengar cicilan untuk beli rumah atau mobil. Baru pertama kali dengar ada yang cicil uang saku. Li Fei Chen Ruolin cari saya.
Saya sudah bilang ke Suyu, dan pihak administrasi juga. Saya sudah laporkan ke mereka. Karena tindakanmu, mereka memutuskan untuk mengeluarkanmu dari sekolah. Kamu, apa katamu? Linran, demi pertemanan sekelas kita, jangan perlakukan aku seperti ini, Li Fei. Ini semua salahmu sendiri. Betul. Linran dan Suyu tidak pernah cari masalah. Hanya kamu yang selalu bikin onar tiap hari. Bahkan sampai merusak. Waktu kamu menyuruh orang menjebak Linran, kenapa tidak mikir dulu? Tidak, aku tidak boleh dikeluarkan. Kalau sampai dikeluarkan, orang tuaku akan membunuhku. Linran, aku tahu salah, aku mohon. Maafkan aku sekali ini, aku janji tidak akan mengganggu Suyu lagi. Waktu perlombaan olahraga, aku sudah kasih kesempatan. Bukannya berterima kasih, malah semakin menjadi. Orang yang menyedihkan pasti ada yang patut dibenci. Keadaanmu sekarang ini sepenuhnya adalah ulahmu sendiri, Li Fei. Salah sendiri. Lepaskan. Tidak, Lepaskan. tidak. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan melepas. Lepaskan. Repot amat. Bukannya ini yang dulu sudah dijanjikan? Ayo bangun, Kak Jia. Kamu mau apa? Aku janji sama Linran akan menghajarmu. Waktu itu aku pertimbangkan lukamu, tunggu sembuh dulu. Tapi dasar kamu emang pantas dihajar. Ayo. Jangan. Aku tidak mau. Aku salah. Kalau tidak ada urusan lagi, aku duluannya. Oke, nanti aku transfer ke rekeningmu. Aku percaya. Sakit. Bagus kan? Kenapa tidak ikut mereka? Teman-teman kan sudah bilang, punya pacar cantik. Seperti bunga sekolah, malah cari gadis lain. Tapi kayaknya kamu sangat suka ya. Mana ada? Ayo pergi. Dua orang ini mulai mesra lagi. Selamat, tuan rumah menuju misi. Undang Suyu untuk bersama-sama. Pergi ke rumah sakit menemui orang tua. Hadiah akan diberikan setelah Suyu setuju. Dari setelah acara olahraga sampai sekarang, tidak ada misi baru yang diberikan. Aku kira sistemnya mogok, Suyu. Malam ini, temani aku ke rumah sakit, ya. Harus ke rumah sakit. Aku berencana membawa mereka ke Villa Linjiang. Baik, nanti aku beritahu keluargaku. Malam ini kita makan bersama, kan? Selamat, tuan rumah menyelesaikan misi. Hadiah sistem. 1 buah batu safir Heart of the Ocean. Tunggu lain kali saja, aku ingin orang tuaku beradaptasi dulu. Ayah, keluarga Su belum memberi jawaban? Aku bilang, otakmu setiap hari cuma HP dan wanita. Nggak ada kerjaan beneran apa? Ayah, kan karena keluarga Fang ada ayah yang memimpin. Ayah, tanya lagi dong. Tanya apa? Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Keluarga Su sudah mengamankan proyek Linwai. Apa? Bukannya grup Su nggak punya uang? Ini nggak mungkin. Lau Su ini keterlaluan juga. Katanya mau pulang dulu buat pertimbangkan. Nggak kasih jawaban ke aku, diam-diam malah ngambil proyek Linwai. Jelas-jelas. Takut aku sikut dia. Mereka keterlaluan banget. Masa kita harus? Dasar bego. Keluarga Su baru dapat proyek Linwai, lagi naik daun. Kita sekarang nyerang, bukannya cari malu? Ayah. Kalau gitu, Suyu. Suyu, kayaknya kamu bakal tewas di perut wanita. Urusan kalian anak muda, aku nggak mau ikut campur. Tapi aku dengar si Suyu itu punya pacar. Apa? Dasar anak kurang ajar, udah aku bilang aku baik-baik aja. Kamu nggak percaya. Kamu bikin aku kayak orang cacat gitu. Nggak malah bikin si Ayu ngetawain. Ayah baru keluar dari rumah sakit sebagai anak. Aku harus tunjukkan perhatian. Perhatian apa? Kayaknya kamu cuma pengangguran doang, Lin Zong. Mobil sudah siap. Lihat tuh, malah merepotkan Yao Zong. Pak Yao, apa dia tidak punya urusan sendiri? Pak Lin juga punya niat baik, ingin berbakti pada orang tua. Kalian semua membela si bocah nakal ini. Sudah ayah, cepat pulang. Nak, ini rumah yang kamu beli? Wah, mewah sekali. Kalau ayah ibu tahu aku masih punya puluhan miliar. Dan aku pemegang saham terbesar di grup Miduo. Mereka pasti pingsan. Sepertinya harus diberitahu pelan-pelan. Baru bisa. Selamat, tuan rumah menuju misi. Melamar Suyu di depan orang tua. Setelah menyelesaikan misi, akan dapat hadiah dari sistem. Sistem? Ini terlalu mendadak. Aku juga belum siapkan cincin nikah. Gimana mau melamar? Tunggu, hadiah dari sistem tadi adalah
Heart of the Ocean. Jangan-jangan ini lagi-lagi disiapkan duluan untukku? Baiklah sistem, kamu memang jago. Linran, kamu pasti bisa. Semangat. Linran, kamu ngapain? Gak ada, kok kamu datang? Aku yang suruh Xiaoyu datang. Kamu nggak temani Xiaoyu dengan baik. Sendirian di kamar ngapain sih? Apa yang kamu pegang? Coba lihat. Gak ada. Ibu, jangan. Ini kalung yang dulu dibeli di lelang. Heart of the Ocean, yang harganya 1 miliar. Pantasan cantik banget. Satu kalung aja harganya semahal ini. Tante, angka yang kubilang tadi. Kalau dikonversi ke mata uang kita, bisa 10 kali lipat. Nak, kenapa di kamarmu ada kalung semahal ini? Dan lagi, tadi kamu sembunyiin buat apa? Kamu? Jangan-jangan kamu mau melamar Xiaoyu? Apa? Melamar? Siapa yang mau melamar? Di kamar ini cuma ada 4 orang. Kalau bukan kamu yang melamar, masa aku yang melamar? Nak, kamu beneran mau melamar Xiaoyu? Iya. Cuma dirusak oleh ibu. Apa yang dirusak olehku? Kamu minta sekali lagi saja. Dashan, ayo kita jalan-jalan. Untuk anak kita dan Xiaoyu. Ruang pribadi. Ayo jalan. Linran, kamu benar-benar serius? Akan melamarku? Suyu. Kamu tahu, kapan aku mulai menyukaimu? Saat pertama kali kita bertemu. Jika aku tidak salah ingat, saat itu. Kamu masih setinggi ini, saat itu aku. Sebenarnya sangat penakut, menghadapi apapun. Hanya bisa lari. Tapi entah mengapa, saat aku melihat, kamu dibully orang lain. Aku tanpa sadar maju, sayangnya setelah itu. Aku tidak pernah bertemu denganmu lagi dalam mimpi. Tapi untungnya, Tuhan membaca isi hati setiap orang. Dia tahu aku mencari kamu, jadi SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kita selalu satu sekolah. Xiaoyu, jujur saja, mengungkapkan perasaanku. Mungkin agak tiba-tiba dan kurang sopan. Tapi untungnya, kita akhirnya bersama, sekarang aku. Mungkin sudah bisa melindungimu. Tapi belum sempurna. Seperti lamaran ini. Seharusnya pakai cincin berlian. Tapi aku malah bawa kalung berlian. Xiaoyu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aku mau. Xiaoyu. Aku pasangkan kalungnya untukmu. Linran, kamu tahu, sebenarnya, saat tubuh kecilmu berdiri di depanku, saat itu, aku sudah bertekad dalam hati. Hanya kamu yang ku mau. Bisa melihat anak kita bersama orang yang dicintainya. Lamaran berhasil. Sungguh bahagia. Aku pikir aku tidak akan bisa menunggu hari ini. Omong kosong apa? Bukankah dokter sudah bilang? Masalah jantung lamamu sudah sembuh total setelah minum pil yang diberikan anak kita. Sekarang kamu sudah benar-benar pulih. Nanti, kamu harus membantu Xiaoyu mengasuh cucu. Benar juga. Mulai sekarang, penderitaan kita sudah berakhir. Saatnya menikmati hidup. Fang Shao, ini yang kamu minta. Semua data tentang orang itu. Linran. Sepertinya tidak ada keluarga besar bermargaling. Baik di tingkat kota maupun provinsi. Bocah ini, cuma bawa Ferrari butut. Sok penting banget, berani saingin cewek sama gue. Fang Shao, bagaimana kalau kami bantu kamu? Memberinya pelajaran? Baiklah, kasih dia pelajaran. Fang Shao, kamu tidak perlu khawatir, kami pasti buat dia. Tidak berani muncul di dekat Nona Su lagi. Sudah waktunya untuk menemui Suyu.
Suyu, tidak perlu beli apa-apa. Kamu juga tahu kondisi saya sekarang. Orang tua saya tidak kekurangan apapun. Bagaimanapun, hari ini adalah pertama kalinya. Kedua keluarga kita bertemu. Aku harus membeli sesuatu. Tidak mungkin setiap kali kamu yang membelikan barang untuk keluarga kami. Baiklah, kamu tunggu di mas sebentar. Aku akan menjemputmu sekarang. Keluar sekarang. Ayah, Jangan pedulikan kami siapa. Hari ini kami kesini untuk memberimu pelajaran. Jangan macam-macam dengan orang yang bukan hakmu. kalian bukan dari sekolah, kan? Urusan lo apa? Ayo, habisi dia. Sekarang bisakah kamu memberitahu? Siapa yang mengirim kalian? Cheongsam ini terlihat cukup elegan. Bibi pasti suka. Pelayan. Bungkus beberapa cheongsam ini untuk saya. Baik, Nona. Dengan barang-barang ini sepertinya sudah cukup. Terima kasih. Suyu. Bisa kita bicara? Kamu adalah... Perkenalkan diri dong. Aku Fang Gushuan. Xiaoyu, lu ada waktu buat makan bareng. Anak dari Jerman. Grup Fang Gushuan kah? Apa? Maaf ya, aku gak deket sama lu. Ada yang pergi. Suyu. Suyu. Yang Master Fang, pacarku bentar lagi datang. Tolong jaga sikap, ya. Pacar lucu itu, udah aku selidiki. Cuma orang kaya baru yang punya duit dikit. Dia gak pantas buat kamu. Apalagi buat keluarga Su. Hubungan kalian gak akan bertahan. Yang Master Fang, pernah kepikiran gak? Hasil penyelidikanmu mungkin gak akurat? Maksud lu apa? Yang Master Fang, tolong jaga sikap. Suyu, apa sih yang lu lihat dari dia? Mana ada bagian dari dia yang lebih baik dari gue? Di hatiku, gak ada yang bisa. Nanggingin Linran. Sama satu lagi, barusan lu menghina pacarku. Lu harus minta maaf sama dia. Gue? Minta maaf sama dia? Lu bercanda ya? Gue ini calon penerus grup Fang. Lu suruh gue minta maaf sama dia? Pacarku. Bukan, si imut. Minta maaf sekarang terus pergi. Gue bisa anggap ini gak pernah terjadi. Kalau enggak, nanti pas pacarku dateng, urusan gak akan semudah ini. Suyu, kayaknya lu udah dicuci otak sama dia. Jujur aja ya. Pacarmu itu, hari ini dia gak bakal bisa dateng. Mau ketemu dia? Mungkin lu harus ke rumah sakit. Apa? Berani-beraninya rebut cewek gue. Ini akibatnya. Gue udah nyuruh orang buat ngancurin dia. Dia sekarang mungkin lagi dipukulin sampai ompong. Lu ketawa apa? Yang ompong, kayaknya orang lu. Xiaoyu benar. Yang Master Fang. Orang yang lu sewa skillnya jelek banget, ya. Yang Master Fang, ya. Orang yang bijak tahu diri, tapi sayangnya, kamu tidak. Apa maksudmu? Ketika kamu menyuruh orang menyelidikiku, apa tidak sekalian menyelidiki? Siapa yang memberikan proyek Linwai dari grup Su? Kamu tidak akan bilang bahwa dana miliaran untuk proyek Linwai Su Tianming adalah darimu kan? Benar, dariku. Aku tahu. Kamu punya sedikit uang. Tapi Su Tianming, kekurangan dana proyek Linwai itu 1,5 miliar. Bukan 150.000. Untuk orang biasa sepertimu, itu memang banyak. Tapi percayalah, satu telepon dariku bisa membuatmu bangkrut. Fang Gushuan, cukup. Tidak malukah kamu? Sudah kubilang, aku tidak akan bersamamu. Tidak mengerti bahasa? Suyu, aku juga tidak ingin mempermalukanmu. Benar kan? Baiklah.
Akan kutunjukkan padamu apa artinya, di atas langit masih ada langit. Biarkan dia menelepon, kebetulan aku juga ingin menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, pacarku terus diincar orang. Rasanya sangat tidak enak. Baiklah. Halo. Bos Chen. Aku di Malmu. Dihina orang. Ya. Datanglah, bawa banyak orang. Orang kaya baru sepertimu tidak akan mengerti betapa pentingnya koneksi. Koneksi? Kalau tidak salah, mal ini milik grup Miduo, kan? Artinya, Bos Chen di sini. Kamu sudah tamat. Bos Chen, maaf merepotkanmu. Di tengah kesibukanmu. Ah, Fang, jangan sungkan. Keluarga Fang adalah klien besar mal kami. Berani-beraninya mengganggu Fang. Dengar. Kami bukan orang yang suka cari masalah. Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Aku akan... Diam. Apa maksudmu, Bos Chen? Aku dari grup Fang, dasar tolol. Diam. Bahkan ayahmu datang pun, aku tetap pukul. Direktur. Yang bisa disebut direktur oleh Bos Chen. Hanya orang dari perusahaan Miduo. Tapi anak ini... Bos Chen, apakah Anda salah orang? Anak ini cuma sampah, mana mungkin dia? Dasar sampah, kau bahkan lebih rendah dari sampah. Direktur, maaf, aku tidak tahu dia. Adalah orang yang harus Anda hadapi. Kalau tahu, 100 nyali pun tidak berani. Kalau begitu, kau dekat dengan keluarga Fang? Direktur jangan salah paham, Fang hanya salah satu mitra mal ini, jadi aku hanya sedikit kenal dengan mereka. Mulai sekarang tidak perlu kerjasama dengan Fang lagi. Berdasarkan apa? Meskipun kau dari Miduo, tapi kau tidak bisa sembarangan batalkan kontrak. Ini akan merusak reputasi bisnis Miduo. Miduo memutus kontrak dengan perusahaan bangkrut. Tidak akan berpengaruh. Kami hanya menghentikan kerugian. Jangan bercanda. Keluarga Fang di Provinsi Selatan masih dianggap berpengaruh. Mana mungkin tiba-tiba bangkrut? Hei, aku transfer 20 miliar. Ya, benar. Dalam 10 menit, keluarga Fang harus bangkrut. Lin, kau tidak boleh begini. Kau bercanda ya? Kau bilang tidak boleh ya tidak boleh? Kakak, maaf, aku akui ini salahku. Kau juga tahu, di dunia ini tidak ada penyesalan. Kau terus-terusan mengganggu tunanganku. Kira aku orang yang lemah? Tidak, sebelumnya aku tidak tahu. Dia pacarmu, benar kan? Xiao Yu tadi sudah bilang, bukan? Bukannya kau tadi berani mengancamku? Fang Xiao, biasanya suka menindas orang. Sudah sering ya? Kalau aku orang biasa, mungkin tunanganku sekarang sudah kau rampas. Bukan, tadi aku tidak tahu identitasmu. Kalau tidak mana? Fang Xiao, siapapun itu, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Hitung waktunya. 10 menit hampir habis. Kamu anak durhaka. Aku sudah bilang, kamu akan mati karena wanita. Baru saja, keluarga Fang kami diserang oleh grup Miduo. Dan sudah resmi dinyatakan bangkrut. Bagaimana bisa begini? Ayo pergi. pergi. Selamat, tuan rumah menuju misi sistem. Pamer cinta dengan Suyu di depan umum, setelah tugas selesai, akan mendapatkan hadiah acak dari sistem. Sistem ini selalu menyuruhku melakukan hal-hal memalukan. Xiao Yu. Mereka berdua pamer cinta di depan umum. Kami baru memujimu, sekarang kamu menyiksa kami, pantaskah ini? Linran, kamu ngapain sih? Aku hanya ingin memberitahu semua orang bahwa Suyu adalah milikku, Linran. Aku tahu. Suyu masih malu-malu di depan orang lain. Selamat, tuan rumah menyelesaikan misi sistem. Hadiah uang tunai 9.999 miliar telah dikirim ke kartu bank tuan rumah. Silakan periksa. Sudah lama sistem tidak memberiku hadiah uang tunai. Tak disangka kali ini hadiahnya sangat besar. 9.999 miliar. Aku rasa aku bisa santai sekarang. Linran, ayo kita segera pergi. Paman, Bibi, dan orang tuaku mungkin sudah menunggu kita. Baik, sekalian kita bahas soal pertunangan. Laoli. Jadi,
Kamu juga sudah minum pil itu? Ya. Aku dengar dari Linran. Dia juga mengirimkan beberapa ke kalian. Itu benar-benar barang bagus. Sekarang aku sangat kuat. Katanya pria itu tetap anak muda sampai mati. Keduanya ini sudah hampir 100 tahun. Tapi masih semangat membicarakan hal yang mereka sukai. Benar juga. Ayah, Ibu, kami sudah datang. Paman, Bibi, ini hadiah yang aku pilihkan untuk kalian. Semoga kalian suka. Dasar kamu ini. Kenapa beli banyak-banyak? Boros sekali. Kakak Lan, ini hadiah dari anak untukmu. Terimalah. Bibi Jiang, kenapa sampai memanggil ibuku dengan sebutan kakalan? Bahkan ayah dan Paman Su, kenapa sudah begitu akrab sampai berpelukan? Ayah, Ibu, sepertinya kalian dan Paman Su, Bibi Jiang, sedang asyik mengobrol ya? Tentu, kebetulan kamu juga sudah pulang sebelum makan. Kamu juga ungkapkan pendapatmu. Jelaskan rencana pertunangan dan pernikahan kalian. Kami berencana bertunangan 3 hari lagi, setelah lulus kuliah. Baru resmi menikah. Dasar anak bodoh. Masih ada 1,5 tahun lagi sebelum kalian lulus kuliah. Xiao Yu adalah gadis yang sangat baik. Tidak takutkah kamu dalam waktu setahun lebih ini? Dia direbut orang lain? Paman, aku dan Linran juga mempertimbangkan. Menikah sekarang. Memang masih terlalu muda, jadi kami memutuskan menikah setelah lulus. Tentang yang Paman katakan tadi, sebenarnya Paman tidak perlu khawatir. Selama lebih dari 10 tahun ini, bukan hanya Linran yang diam-diam menyukaiku. Aku juga selalu menunggunya. Xiao Yu, kamu selalu cerita tentang kakak laki-laki yang melindungimu waktu kecil. Ternyata itu Linran ya? Sungguh takdir yang indah. Sebenarnya, bukan hanya takdir. Aku dan Linran bisa bersama. Juga berkat ketekunan dan usahanya. Nak, anakku itu mana sebaik yang kamu katakan. Kalau kamu terus memujinya, nanti ekornya bisa mengarah ke langit. Ibu, masa begitu menilai anak sendiri? Xiao Lin, pernikahanmu dengan Xiao Yu. Aku menghargai keputusan kalian, kami tidak akan ikut campur. Tapi, Paman punya pertanyaan untukmu. Kebangkrutan keluarga Fang tiba-tiba, ada hubungannya denganmu? Fang Guxuan, berkali-kali menggangguku, si pengacau ini. Aku tidak akan membiarkannya. Paman Su, jangan-jangan punya hubungan baik dengan keluarga Fang? Jangan salah paham, aku hanya ingin tahu. Apa rencanamu selanjutnya, di usiamu sekarang? Sudah menjadi bos di balik layar Miduo. Pasti pemikiranmu sangat teliti. Biasanya saat melakukan langkah pertama, sudah memikirkan 3-4 langkah ke depan. Jadi, kurasa kamu bukan hanya iseng saja. Aku memang spontan, rencana selanjutnya. Bagaimana aku harus menjawab? Oh ya, alasan Paman Su bertanya seperti itu, di satu sisi, adalah untuk melihat rencanaku ke depan, di sisi lain. Mungkin juga ingin melihat apakah aku sebagai ketua grup Miduo benar-benar asli. Soal pikiran kecil lainnya, Paman Su tebakannya benar. Sejak keluarga Fang mengincar Xiao Yu, aku sudah menjatuhkan hukuman pada mereka. Selain itu, awalnya di kota ini tidak termasuk Miduo. 2 keluarga terbesar adalah keluarga Su dan Fang. Sekarang keluarga Fang sudah tiada, bisnis mereka harus ada yang meneruskan. Miduo tidak tertarik mengambil alih keluarga Fang. Jadi harus merepotkan Paman Su. Jika keluarga Su mengambil alih sisa-sisa keluarga Fang, ditambah dukungan dari Miduo, maka nilai pasar mungkin bisa menembus 100 miliar. Xiao Lin, kue sebesar ini, kamu langsung memberikannya padaku. Paman Su, tidak lama lagi, aku juga akan memanggilmu ayah. Kita sudah satu keluarga, ngomong apa lagi? Bagus. Kata-katamu bagus, Xiao Lin. Tenang, nanti kamu akan jadi anak kandungku. Soal Xiao Yu, kalau ada yang tidak baik, beritahu aku. Aku yang akan menghukumnya. Ayah, Ayo,